Sobat Jiwa, kalau seandainya sorga dan neraka itu nggak ada, ini kita berandai-andai ya. Nah, apakah kamu tetap akan rajin beribadah, tetap memilih menjadi orang yang baik, atau karena tahu sorga dan neraka itu nggak ada, kamu malah berbuat seenaknya, bahkan berbuat dosa apapun, ya bebas. Gitu. Nah, coba jawab jujur untuk semua Sobat Jiwa yang ada di sini. Nah, kenapa muncul pertanyaan itu? Karena ada pertanyaan lanjutan berikutnya. Yaitu adalah, apakah selama ini kebaikan yang kita lakukan murni karena memang niat kita dalam hati, atau jangan-jangan kita melakukannya itu karena yang tadi, takut dosa, kemudian masuk neraka, atau mau melakukannya karena pengen berharap pahala, kemudian masuk surga. Hari ini Sobat Jiwa, saya mau ngajak kamu semua untuk menyelami konsep surga dan neraka, tapi dari sudut pandang yang jauh berbeda. Yang bisa jadi itu akan mengubah cara kamu memandang hidup dan juga spiritualitas kamu selamanya. Sejak saat ini sampai seterusnya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya di video hari ini. Sobat Jiwa, gimana kalau konsep sorga dan neraka itu yang diajarin ke kita selama ini bukanlah sebuah tempat di dimensi lain yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia nanti? Gimana kalau misalnya sorga dan neraka itu ternyata juga ada di dunia ini? Gimana kalau sorga dan neraka itu adalah frekuensi jiwa kita terhadap apa yang kita jalani dengan apa yang kita pilih dan apa yang kita rasakan detik ini juga. Nah, kalau dari sudut pandang frekuensi jiwa, neraka itu pada dasarnya bukan tentang siksaan api yang akan membakar kita. Neraka itu adalah kondisi jiwa yang terperangkap di dalam frekuensi rendah, yaitu frekuensi negatif kayak kemarahan, kesedihan, rasa bersalah, ketakutan, penyesalan, dan pokoknya semua energi atau emosi-emosi negatif yang membakar diri kita dari dalam. Gambarannya gini, pernah nggak kalian Sobat Jiwa ngerasa benci banget sama seseorang, kemudian itu sampai nyesek di dadamu sendiri? Atau misalnya ngerasa dikejar rasa bersalah, dan itu menyiksa kamu sampai kamu tidur itu jadi nggak nyenyak? Atau bisa jadi setiap hari hidupmu itu penuh dengan kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi hari esok. Nah, sadar atau enggak Sobat Jiwa, ketika semua emosi-emosi negatif yang sedang menguasai pikiran kita tadi itu, maka sebenarnya jiwa kita sedang membakar energinya sendiri dari dalam tubuh ini. Jadi nggak perlu nunggu nanti setelah kita mati. Saat kamu sulit memaafkan, dan kamu masih menyimpan dendam dalam hati pada orang lain, itu sebenarnya kamu sudah berada dalam neraka dirimu sendiri. Nah, kamulah penyebab dari siksaan batin kamu sendiri. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya neraka tadi adalah siksaan batin, maka sebaliknya sorga adalah tumbuhnya kesadaran jiwa kita. Sebuah keadaan ketika jiwa kita itu benar-benar ngerasa lepas atau freedom. Dan keluar dari tarikan emosi negatif. Dan naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Jadi kalau boleh dibilang, surga itu mewujud kepada hati kita saat dia tiba-tiba merasa sangat damai dan tenang, walaupun cuman karena hal-hal yang sangat sederhana. Surga itu adalah saat kamu bisa menerima semua keadaan, kemudian bilang pelafalannya lewat mulut itu ya, saya ikhlas. Nah, dilanjutkan dengan perasaan hati yang benar-benar merasa plong dan kamu benar-benar merasa berserah diri dengan santai. Surga itu adalah ketika kamu bisa melihat orang lain, bahkan mungkin mereka yang pernah menyakiti kamu, itu tetap kamu bisa melihatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Kamu nggak julid, nggak ngejat sembarangan. Dan di titik itulah, jiwa kamu itu bisa bertumbuh menjadi lebih ringan, lebih luas atau lebih lapang, dan bisa memancarkan cahaya atau energi positif. Dan tanpa sadar, kamu sebenarnya ya sudah hidup di sorga itu sendiri. Dan frekuensi jiwa ini ya, nggak cuman berhubungan dengan masa sekarang, tapi juga bisa mempengaruhi masa depan. Gimana caranya? Nah, ini kita bahas di chapter berikut. Ada hukum semesta yang kira-kira begini ya, bahasa kampung saya. As above so below, as within so without. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, apa yang kamu pancarkan dari jiwamu itu, maka itulah yang akan mewujud di dunia luarmu, yaitu di dunia sekitarmu. Banyak mungkin dari kita yang masih mengira kalau kebahagiaan atau penderitaan itu selalu disebabkan oleh keadaan-keadaan yang ada di luar dari diri kita. Entah itu karena perlakuan orang lain, atau karena kondisi ekonomi. Pokoknya segala sesuatu itu adalah sebabnya karena faktor luar.
Termasuk juga kita menyebutnya adalah karena nasib buruk. Sobat Jiwa, nah sebenarnya kalau boleh dibilang ya, dunia fisik yang ada di sekitar itu sebenarnya netral. Misalnya terjadi A, ya memang sudah terjadi A aja gitu. Jadi netral sifatnya. Dunia kita ini cuman ruang kosong yang menunggu untuk diberi makna. Jadi semuanya netral, kita hanya memberikan makna terhadap apapun yang terjadi itu. Dan disitulah terjadinya keajaibannya Sobat Jiwa. Jiwa kita itu bertindak persis kayak proyektor yang ada di bioskop. Pernah lihat proyektor kan di bioskop kan? Dan hidup yang kita jalani setiap hari itu adalah filmnya. Coba bayangin ya, kalau film yang berputar di dalam jiwamu itu gelap, penuh dengan luka masa lalu yang belum sembuh, atau misalnya trauma dan juga dendam yang masih terpendam, nah itu jadinya gimana? Cahaya yang keluar dari matamu itu akan memproyeksikan kegelapan itu. Dan hasilnya, kamu akan selalu memandang dunia ini seolah-olah sebagai tempat yang kejam, penuh ancaman, dan orang-orang yang ada di sekitarmu itu terlihat egois. Dan hidupmu itu rasanya selalu kayak menyengsarakan. Tanpa sadar, kamu sedang memproyeksikan film neraka yang ada di dalam batinmu ke layar kehidupan nyatamu. Nah, akan berbeda ceritanya kalau kamu mulai memperhatikan jiwamu sendiri. Ketika kamu mulai berdamai dengan masa lalu, ketika batinmu mulai jernih, tenang, dan selaras dengan frekuensi Sang Maha Sumber yang selalu dan sering kita sebut adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, maka film yang kamu putar di proyektor itu akan merubah menjadi cahaya yang terang. Kamu tiba-tiba punya kemampuan untuk melihat keindahan di balik semua kesederhanaan. Kamu bisa menyadari bahwa selalu ada berkah di balik yang kita sebut musibah. Dan ada kasih Tuhan bahkan di tengah situasi dunia yang paling kacau sekalipun. Duniamu berubah bukan karena orang-orang yang ada di luar sana yang mendadak menjadi baik, bukan karena itu. Tapi karena proyektor jiwamu sudah memancarkan, ya dalam tanda kutip ya, film sorga. Karena Sobat Jiwa, dunia luar yang bikin kamu ngeluh atau yang bikin kamu bahagia hari ini, itu cuma sebuah cermin besar yang memantulkan apa yang sesungguhnya terpancar di dalam jiwamu. Nah, yang bahaya adalah ketika kita terus-menerus untuk memutar film neraka yang ada di jiwa kita, bahkan sampai kita tutup usia. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Nah, ini pembahasannya lebih seru lagi ya. Kita lanjut. Jadi sebenarnya sorga dan neraka itu tetap ada nggak sih? Nah, tetap ada ya. Jelas ada. Tapi coba kita geser sedikit pemahaman kita tentang ini. Sorga dan neraka itu Sobat Jiwa nggak diciptakan Tuhan dengan cara random gitu aja. Karena Tuhan murka lah, atau karena Tuhan lagi mood pengen kasih hadiah lah. Nggak gitu ya. Di alam semesta ini ada aturan yang dinamakan hukum magnetisme kosmik. Di alam setelah kematian nanti, dimensi atau tempat itu otomatis terbentuk dan mengelompok berdasarkan kemiripan dari getaran frekuensi jiwa kita masing-masing. Coba bayangin jiwa kita. Saat dia terlepas dari raga fisik, jiwa itu kan energi murni ya. Nah, dan setiap energi itu memancarkan frekuensinya masing-masing. Nah, jiwa-jiwa yang selama ini hidupnya di dunia itu konsisten dengan suka marah-marah, menyimpan dendam, serakah, atau hidup dalam rasa bersalah, maka secara otomatis jiwanya itu menjadi sangat berat. Begitu tubuh fisiknya sudah terlepas dari jiwanya, nah jiwa yang berat itu secara otomatis akan tertarik ke bawah oleh gravitasi spiritual. Mereka akan tertarik dan berkumpul di dimensi-dimensi bawah yang berat, pengap, bising, dan penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena mereka berkumpul dengan jiwa-jiwa lain yang frekuensinya juga sama-sama berat. Nah, itulah neraka yang sesungguhnya. Tapi coba kita lihat mereka yang jiwanya ringan, ikhlas, luas, lepas, dan tanpa beban gitu. Mereka yang selama ini dunianya terbiasa membersihkan hatinya, maka jiwanya itu dipenuhi oleh kedamaian, keikhlasan, dan memancarkan rasa kasih sayang. Nah, jiwanya itu akan menjadi sangat ringan. Begitu terlepas dari tubuhnya, jiwa yang ringan itu otomatis akan lepas dari gravitasi dimensi rendah. Secara alami, mereka akan tertarik oleh dimensi tempat berkumpulnya orang-orang yang punya frekuensi sama. Sebuah dimensi yang indah, tenang, dan juga bercahaya. Mereka berkumpul dengan jiwa-jiwa yang frekuensinya sama-sama murni. Jadi Sobat Jiwa, sebenarnya ya, nggak ada tuh yang ngenyeret kamu ke lubang neraka, atau yang kasih kamu bidadari di sorga. Nah, sebenarnya yang melakukan itu adalah kualitas dari jiwa kamu, yang akan jadi penunjuk arah kemana jiwamu itu pergi setelah terpisah dari ragamu nanti. Terus gimana caranya supaya jiwa kita terus ringan dan kapanpun kita tutup usia,
kita bisa masuk ke dimensi dengan frekuensi yang terang. Sobat Jiwa, hubungan antara dosa dan kondisi jiwa itu sebenarnya sudah dipetakan dengan sangat presisi sejak abad kuno melalui konsep yang kita kenal dengan sebutan Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. Tapi coba kita lihat konsep ini bukan sebagai aturan agama yang bisa bikin kita disiksa di api neraka atau disenangkan di sorga. Tapi coba kita lihat 7 dosa ini sebagai penyakit frekuensi yang bisa merusak jiwa kita dari dalam. Dan luar biasanya ya, Tuhan dan juga alam semesta itu selalu ya, setiap ada perusak frekuensi, selalu diciptakan obatnya juga Sobat Jiwa. Obat yang bisa merubah frekuensi jiwa kita dari gelap menjadi bercahaya. Nah, apa aja 7 dosa dan obatnya itu? Yuk kita bahas satu persatu. Perusak frekuensi jiwa yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan itu adalah puncak dari perusak frekuensi, di mana kita selalu merasa lebih tinggi dan memandang rendah terhadap orang lain. Jiwa yang sombong itu sebenarnya sangat rapuh karena terus-menerus cemas mempertahankan egonya sendiri. Terus obatnya apa? Obatnya adalah kerendahan hati. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Ketika kamu berani merendahkan hati, maka egomu itu akan melunak. Dan beban jiwamu itu akan runtuh dan bisa mendadak menjadi sangat ringan dan juga merasa damai. Yang kedua adalah dendam dan kemarahan. Ini adalah api jiwa yang meledak-ledak, menghancurkan logika, dan juga membakar ketenanganmu sendiri sebelum membakar orang lain juga. Nah, obat dari perusak frekuensi ini adalah kesabaran. Sabar di sini bukan berarti lemah ya Sobat Jiwa, tapi jadi kuat sehingga mampu merespon kekacauan dunia itu dengan keteduhan jiwa. Jadi nggak meledak-ledak. Gitu. Nah, yang ketiga dan keempat, nah ini saling berdekatan, yaitu keserakahan dan juga kerakusan. Bedanya apa serakah sama rakus? Nah, kalau serakah itu fokusnya adalah ingin memiliki, menguasai, dan menimbun. Kayak misalnya contoh koruptor itu ya Sobat Jiwa ya. Nah, itu adalah serakah. Udah punya, udah banyak nih, masih tetap pengen lagi ngumpulin. Karena dia takut, karena dia kekurangan. Nah, kalau kerakusan itu adalah hubungannya dengan pemuasan nafsu tubuh. Contohnya adalah misalnya kayak makan, belanja, atau melakukan seks yang berlebihan. Nah, itu adalah rakus. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah menjadi orang yang dermawan atau sikap kedermawanan. Ketika kamu bisa memberi dan melepaskan genggamanmu terhadap kemelekatan apapun, materi yang kamu punya, itu sebenarnya kamu sedang memutus rantai ketakutan akan kekurangan. Dan jiwamu itu secara otomatis merasakan perasaan yang sangat-sangat utuh. Selanjutnya adalah perasaan iri dengki. Sadar atau nggak sadar, iri hati itu muncul karena jiwa kita itu penuh dengan ketakutan. Takut kalah saing, takut merasa nggak berharga, dan juga takut kekurangan kasih sayang. Nah, obat atau penawarnya yaitu kebaikan hati. Saat kamu melatih diri untuk bisa ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, maka jiwamu sadar kalau keberlimpahan semesta itu tidak terbatas. Dan rasa takutmu itu pun pasti akan hilang. Karena pada dasarnya semua kita itu terkonek. Jadi kalau misalnya kita bisa ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, artinya jiwa kita juga ikut merasakan kebahagiaan jiwa orang itu. Dan otomatis nanti kita akan ngikut bahwa kita juga akan ikut berbahagia. Terus yang selanjutnya lagi adalah hawa nafsu atau obsesi. Ini adalah perasaan di mana kita pengen mengalahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang kita mau. Dan itu cuma untuk memuaskan ego kita sesaat, dan setelah itu yang tersisa adalah kehampaan. Kita masih tetap merasa kosong. Nah, obatnya adalah kemurnian diri. Kemurnian untuk melihat sesama manusia dengan ketulusan yang utuh dan mengembalikan jiwamu menjadi jernih dan bercahaya. Dan yang terakhir, yang paling krusial juga, yaitu kemalasan. Ini bukan sekedar mager atau rebahan gitu ya, tapi kondisi jiwa yang mati rasa, putus asa, dan menyerah pada pertumbuhan jiwa itu sendiri. Nah, obatnya adalah ketekunan. Ini adalah energi penggerak, sebuah keberanian untuk bangkit, mengambil tanggung jawab, dan berkomitmen penuh untuk menyalakan kembali percikan kehidupan di dalam jiwamu sendiri. Sobat Jiwa, setiap kali kamu membiarkan 7 perusak frekuensi itu menguasai dirimu, maka sebenarnya kamu lagi merusak struktur jiwamu sendiri. Membuat jiwamu semakin berat dan juga gelap. Dan setiap kamu memilih untuk mempraktekkan obatnya, itu kamu sedang melakukan transmutasi energi. Mengubah racun menjadi obat dan menuntun jiwamu kembali ke fitrah yang murni. Nah, jadi hari ini Sobat Jiwa, kita bisa belajar satu hal yang cukup mendalam. Ibadah, spiritualitas,
dan berbuat baik itu bukanlah tentang transaksi supaya kita dapat pahala. Berbuat baik adalah cara kita merawat cermin hati supaya tetap bersih sehingga jiwa kita bisa memantulkan cahaya Tuhan dengan sempurna. Saat kita membersihkan diri dari noda-noda frekuensi yang rendah, maka saat itu kita sedang melangkah keluar dari neraka batin menuju sorga kesadaran yang penuh dengan kelimpahan. Nah, Sobat Jiwa, coba sekarang jujur cek ke diri kita masing-masing ya. Apakah saat ini kamu lagi mengalami siksaan neraka dunia atau kamu lagi menjalani sorga kamu di dunia? Coba kasih pengalamanmu dan kirim di kolom komentar. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini hingga habis. Kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk pertumbuhan jiwa kita bersama. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.